Oke. Ya, jadi ya saya kalau cantumkan di situ nggak aja. salah ini dari jatah dari waktu itu Pak Jun ada sesi kedua 9.45 sampai 10.15. Itu masih belum diskusi, tapi diskusinya nanti 11.30 sampai jam 12 barengan. Tapi nanti kita bisa ubah sesuai kondisi. Kalau ada materi yang masih bisa disampaikan, silahkan dilanjut. Tapi kalau saja, monggo, saya monggo rasa Pak Jun. Ya. Kalau waktunya masih mencukupi ya mending saya lanjut, Prof. Bambang ya. Ya, saya kira lanjut dulu, nggak apa-apa. Waktu diskusi kita masih 11:30 nanti setelah Prof. Anton. Tapi kalau nanti masih ada waktu yang tersisa dari sesi kedua ini, saya pikir kita manfaatkan, enggak masalah pertanyaan-pertanyaan. Ya, monggo. Ya. Mau dilanjut. Ini maaf nggak ada jedanya. Terima kasih, Prof. Sesi 1, sesi 2 berlanjut langsung. Mudah-mudahan nanti istirahatnya sebentar setelah ini. Silakan Pak Jun. Terima kasih atas waktunya. Saya share screen lagi. Sudah tampak ya Prof. Bambang ya? Ya, sudah. Ya. Ini kalau dilihat di SMI kita tuh ada 3. Yang ini ada di SMI di depannya 8970. Tadi yang kita bahas 2 contoh tadi 8971. Nah, ini menentukan sengkangnya dari FRP. Dan kita tahu kalau sengkang bentuk U ini itu harus dibengkok. Nah, kalau FRP dibengkok itu kekuatannya menurun. Nah, kita nanti akan melihat di sini. Jadi kita menentukan ukuran dan spasi sengkang vertikal untuk balok dengan bentang 5,5 meter. Balok beton bertulang dengan tumpuan sederhana berarti ini high shear low moment ya, dengan beton normal. Nah, contoh ini sudah dikompakkan ya, sehingga kita hanya membahas yang diperlukan saja ya. Kalau mau desain lengkapnya harus baca buku lain ya. Nah, kondisi paparannya interior baloknya, lalu lebar baloknya 300 mili, kedalaman efektifnya 500 mili, FC prime-nya 28 megapascal, kekuatan tarik ultimate yang digaransi oleh manufakturnya 700 MPa, ini untuk sengkang, tegangan FRP-nya 4100 MPa, lalu beban meratanya 70,8 kN per meter panjang, termasuk berat sendiri, ditambah, ini pakai FRP semua nih ya, ini rho F ini kandungannya FRP-nya adalah 0,0272 berarti 2% ya dengan longitudinalnya. Nah, FRP itu harus dibengkok. Bengkoknya itu radius belokan dibagi DB ini kurvatur ya, untuk belokan ini minimum 3. Nah, di sini dipakai 4. Ini contohnya FRP bar tadi yang sudah dijelaskan Prof. Bambang. Nah, ini kalau sengkang ya kita pakai ukuran kecil ya, sengkangnya enggak ditulis di sini diameternya berapa. Nah, lalu kembali ke tadi FRP terpengaruh oleh exposure lingkungan. Nah, maka regangan dari yang digaranti dari manufaktur ini kita kalikan faktor pengurang dari lingkungan menjadi 560 MPa. Nah, balok kita itu dibebani dengan beban merata. Nah, nih. Nah, untuk contoh ini diasumsikan beban merata penuh pada bentang, yaitu geser di tengah sama dengan 0. Kalau diinginkan penentuan beban yang lebih akurat, kita bisa memakai prinsip seperti garis pengaruh influence lain, bebannya ditaruh sebagian, misalnya separuh, nah di tengah bentang akan muncul gaya gesernya. Nah, ini untuk tujuan contoh ini, beban hidup akan diasumsikan pada bentang penuh, sehingga desain geser pada tengah bentang sama dengan 0. Kalau diinginkan yang tidak 0, sebuah desain geser yang lebih besar dari 0 pada tengah bentang didapat dengan menempatkan beban hidupnya pada sebagian bentang. Seperti kita dulu waktu
latihan garis pengaruh ya. Nah, lalu kalau dengan tumpuan sederhana dibebani dengan beban merata, bentangnya balok 5,5, beban meratanya 70,8, kita bisa ngitung gesernya itu setengah bentang dikali beban merata 194,7 kN. Nah, seperti pada beton konvensional, penambang kritisnya itu ada jarak kedalaman efektif D dari tumpuan. Nah, kedalaman efektifnya itu diketahui D-nya 500 ya. Nah, tinggal kita kurangkan dari reaksi tumpuan ini, kita kurangi dengan beban merata sepanjang 500. Nah, ketemu gaya geser kritisnya pada jarak D itu 159,3. Ini nanti akan kita pakai. Kita pakai untuk merancang sengkang 159,3. Lalu tahanan geser beton, nah SNI 70 itu ada modifikasi. Ada modifikasi sebesar 5/2K. Ini saya lupa detailnya, ini ada maksudnya, ini ada modifikasi K itu kita hitung. Jadi kalau kita tadi kan 2 akar F aksen C BWD, ini ada modifikasinya. Lalu modulus elastisitas kita pakai SNI beton, bagian 19.2.2.1, kalau dihitung ketemu sekian. Nah ini perbandingan modulus elastisitas beton dan FRP. Ini penambang transformasi ini, FRP dibagi beton 1,647. Nah ini kalau dikalikan, penambangnya FRP-nya ditransformasi ke beton, ini 0,0272 itu diketahui di depan sini, 0,0272 ditransformasi ke beton menjadi 0,04480. Nah, ini koefisien K yang harus dihitung. Ini koefisien K-nya. Lalu kita bisa menghitung kontribusi beton yang bisa dipakai. Yaitu sudah ada faktor pengurangnya ya. Nah, kita hitung pakai persamaan di depan tadi. Persamaan 82B. Nah, kita bisa menghitung sekian. Nah, kalau kita lihat gaya geser kritisnya itu 159,3. Nah, ini lebih besar daripada setengah geser yang tersedia seperti pada beton konvensional. Nah, dari sini kita tahu bahwa memang diperlukan tulangan geser yang akan dibuat dari FRP. Lalu kita hitung gaya gesernya dia pada penambang kritis 159,3. Gaya geser yang mampu ditanggung oleh beton, gaya geser yang mampu ditanggung oleh beton itu 61,4. Berarti ada selisih gaya geser yang bisa dipakai untuk merancang sengkang nanti. Nah ini dibatasi tergantung F aksen C. Kemarin Prof. Tujono menekankan berkali-kali kalau yang diperkuat mutunya jelek ya, batasnya ini rendah ya, FRP-nya jadi terbatas. Lalu dihitung jarak dari tumpuan di mana tulangan geser itu sudah tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan artinya di luar gaya geser beton yang tersedia. Biasanya masih diberi tulangan geser minimum kalau di luar ini. Nah, jadi gaya geser tumpuan kurangi ini dibagi WU, kita ketemu panjangnya. Berarti 188. Ini di luar geser di mana tulangan geser tidak diperlukan ya. Lalu kita hitung lagi jarak di mana kita sudah tidak membutuhkan tulangan geser. Kalau di sini dikurangi beton yang tersedia, ini dikurangi setengahnya seperti beton konvensional. Ini 232. Berarti kita memerlukan tulangan geser minimum pada jarak antara 1,88 dan 2,92. Di atas 2,92 sampai tengah bentang, baloknya 5,5 tadi bentangnya, sampai tengah bentang 2,75, berarti sudah tidak diperlukan tulangan geser. Nah, lalu kita mendesain sengkangnya. Tadi kita sudah membahas kalau FAP itu serat yang disatukan dengan epoksi ya. Itu kalau ditekuk itu kekuatannya turun.
Jadi kekuatan tarik batang FRP yang ditekuk itu tergantung bengkokannya, kurvatur bengkokannya. Nah itu persamaannya sudah ada. Jadi kekuatan bending ini di bengkok ya. Ini RD per dB-nya tadi diasumsi 4. Kalau tidak salah minimal 3 di SNI kita. Nah kalau dihitung, dia tidak boleh lebih daripada tegangan ultimate yang rencana yang sudah kita kurangi dengan efek temperatur. Nah, di sini kalau dihitung tidak kurang dari FFU-nya, berarti FB-nya bisa diambil 280 MPa. Nah, lalu kita lihat untuk geser, itu V itu geser ya, tegangannya dibatasi 0,04 kali modulus elastisitas, harus lebih kecil dari ini 280. Nah, ini kalau dihitung lebih kecil 280. Berarti kita pakai tegangan untuk gesernya itu 164. Nah, seperti halnya beton konvensional, kalau kita ngitung sengkang, kita bisa mencari rasio dari luasan sengkang FRP dibagi spasi dengan persamaan 82C. Kalau dilihat kebutuhannya 1,59 meter persegi per milimeter, berarti AFV dibagi S itu sama dengan ini. Oke, persamaan ini akan kita pakai AFV dibagi S sama dengan 1,59 mm persegi per mili. Nah, atau kalau dibalik S-nya sama dengan AFV ini adalah sengkang yang dipakai. Kalau dipakai diameter 13 mili FRP, luas tampangnya total adalah 258. Maka kalau dibagi S-nya 162. Nah, biasanya diambil yang lebih kecil sedikit. Nah, kita periksa dulu dengan SNI kita, SNI 2847. Ini tabelnya saya kutip sebagian, ini ada lanjutannya. Jarak sengkang itu, kalau nilai ini, geser ultimate dibagi kontribusi beton, itu adalah gesernya baja, kalau di sini. Kalau padanannya di SNI kita. Ini kalau dihitung, dia harus lebih kecil dari batas ini. Ini selisihnya tadi 97,5. 97,9. Dia lebih kecil dari batas, berarti oke. Berarti jarak sengkangnya yang terkecil dari D/2 atau 600. Nah, ini kita lihat di sini ya. Berarti kalau tidak salah ingat, dia ngambil 150, lebih kecil sedikit daripada ini. Nah, lalu hitung spasi sengkang maksimum. Spasi sengkang maksimum. Hitung ini 0,35 S, ini rumus ya. Ini persamaan yang ada di 8.2.2. Nah, kalau dicari S-nya 403. Nah, dari situ kita mengambil nilai terkecil dari 3 S yang kita hitung tadi, 162, 250, atau 403. Nah, lalu dipilihlah 150. Lalu kita tentukan sengkangnya kan boleh sampai D/2, 250. Ketemunya 150. Lalu transisinya dari 150 ke 250 itu kita cari. Kapan sengkangnya boleh dijadikan jarak 250. Nah, ini transisinya kita cari ya. Kita pakai persamaan 82C, jadi kita tinggal ngikuti ya. Nah, lalu ini kita hitung 63,5. Ini PC-nya taruh sini, VU-nya ketemu. Nah, kita masukkan ke jarak tadi. Nah, berarti kita tahu jaraknya sekitar 1 meter. Di atas 1 meter sudah boleh kita longgarkan sengkangnya. Nah, lalu oleh sebab itu dibuat transisi dari spasi ini menjadi ini pada jarak sekitar 1 meter. Nah, jadi sengkang pertama dilakukan jarak 50 mili, biasa di praktek ya. Lalu gunakan spasi yang diperoleh sampai jarak 1,1 lebih besar sedikit daripada yang dibutuhkan. Lalu gunakan sengkang 250